agar kolbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Pesantren ini sering dinadongkan. Kalau bapak-bapak mau belajar, kita nadongkan sama-sama. Inna mabadi kulli panin asroh. Sesungguhnya prinsip-prinsip dasar setiap bidang ilmu itu ada 10. Pertama al-had wal maudu'u summa samroh. Pertama definisinya, harus ada definisinya. Yang kedua maudu'nya, ada objeknya. Summa samroh. Yang ketiga ada buahnya, ada hasilnya. Definisi, objek, hasil. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Yang keempat ada keutamaannya. Yang kelima nisbahnya. Nisbah ini hubungannya. Wal wadi, yang menghimpunnya, wadi. Kemudian wal ismu, namanya. Kemudian al istimdadu hukmus syari. Istimdad itu dasar pengambilannya dari mana itu ilmu. Lalu kemudian hukmus syari, hukum syariatnya bagaimana. Masailu wal ba'du bil ba'di dapat. Masail terakhir yang 10, masalah-masalahnya apa? Nah, sebahagian ulama mengatakan menganggap cukup dengan sebahagian saja, nggak perlu sampai 10. Nggak perlu sampai 10. Kalaupun misalnya ada definisinya, ada objeknya, ada buah hasilnya, ya sudah cukup itu sebagai ilmu. Tapi kalau wa man daro jami'a hadza sarofa, tapi kalau barang siapa mengetahui semuanya, maka berhaklah ia mendapatkan keutamaan. Jadi kalau lengkap, bagus. Nah, apa saja dalam rukun Islam lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Lalu ilmu fikih itu diturunkan. Apa definisi ilmu fikih? Menurut Imam Abu Hanifah, definisinya adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Fikih itu adalah pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Jadi tahu dengan ilmu fikih mengetahui apa hak dan kewajibannya. Nah, tapi Imam Syafi'i lebih detail lagi mendefinisikan ilmu fikih itu. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Begitu definisi dari ilmu fikih. Apa maudu'nya? Apa objeknya? Ilmu fikih objeknya adalah amal perbuatan mukallaf. Jadi seseorang yang memiliki tanggung jawab sudah dibebani kewajiban, ditinjau dari ketetapan hukum. Jadi ilmu fikih tujuan sasarannya adalah kewajiban kita sebagai mukallaf. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah mematuhi, mentaati hukum syariat sehingga bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tiga aja dulu poinnya supaya tidak panjang. Lalu bagaimana dengan ilmu tauhid? Nah, ini penting. Karena persoalan qada dan qadar tadi, peristiwa awal tadi, ini kaitannya dengan rukun iman. Pertama, takrif dan definisi dari ilmu tauhid yang merupakan urutan dari rukun iman menghasilkan ilmu tauhid. Fahadduhu lughah, secara bahasa al ilmu bi anna syai'an wahidun adalah ilmu untuk mengetahui bahwa perkara itu hanya satu. Jadi tauhid itu untuk mengetahui
segala sesuatu itu adalah satu. Apa objeknya? Objek dari ilmu tauhid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Itu objeknya. Maka kalau orang mempertentangkan tata cara beribadah dengan ilmu yang bersifat makrifat, salah kamar. Karena objek dari fikih itu adalah ibadah syariat yang dibebankan kepada kita untuk kita laksanakan. Sementara rukun iman yang menghasilkan ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid itu, atau juga disebut usuluddin, itu objeknya adalah tentang amantu billah, tentang keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, pada para nabi dan rasul, pada kitab-kitab suci, kepada hari akhirat. Maudunya, objeknya. Sehingga buahnya, samrohnya berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih tadi samrohnya untuk ketaatan, dipanggil sholat 5 waktu kita taat, datang hadir. Tapi kalau rukun iman, yang itu ilmu tauhid, buahnya itu adalah mengetahui Allah dengan dalil-dalil qat'i serta mendapat keberuntungan, kebahagiaan. Kalau digabungkan kira-kira begini. Panggilan kita untuk beribadah kepada Allah, panggilan sholat itu adalah diatur dengan ilmu fikih. Sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu, fikih. Tapi begitu Anda beribadah, begitu Anda sholat, maka harus tahu kepada siapa kita menyembah. Maka ketika Allahu Akbar, kita sudah fokus bahwa Allah lah satu-satunya yang akbar, yang maha besar. Sehingga dengan ilmu fikih dan ilmu tauhid, kita menjadi sempurna dalam beribadah kepada Allah, bahwa dalam sholat kita mengetahui kita sedang berhadapan, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fikih dan tauhid. Maka kalau ada kemudian prinsip-prinsip tauhid yang ini uluhiyah, ini rububiyah, ini mulkiyah, cabang-cabang model seperti itu berbahaya bagi keimanan kita. Loh, kok bisa berbahaya? Karena kemudian biasanya orang-orang yang berprinsip-prinsip seperti itu dilarikan ke arah politik. Bukan tujuan untuk memperbaiki ibadah. Meskipun dalam ayat-ayat suci Al-Quran hal-hal seperti itu diungkapkan. Nanti kita bahas lebih detail setelah yang berikut. Yang ketiga, setelah rukun iman, prinsip dasar berikutnya adalah tentang mabadi ilmu tasawuf. Ini yang disebut dengan tasawuf. Dari mana tasawuf itu? Dari rukun ihsan. Yang ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Tapi kalau engkau tak bisa menyaksikan Allah, yakini Allah menyaksikan dirimu. Prinsip dasar ini menghasilkan apa yang disebut dengan ilmu tasawuf. Lalu bagaimana definisi dari ilmu tasawuf? Hadnya itu. Kalau tadi fikih definisinya adalah hak dan kewajiban kita. Kalau ilmu tauhid dari rukun iman tadi definisinya adalah untuk mengetahui yang esa. Maka kemudian ilmu tasawuf yang merupakan turunan dari rukun ihsan itu definisinya adalah wal ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumiha. Ilmu untuk mengetahui ahwalun nafsi, kondisi jiwa kita. Apakah jiwa kita ini tercela atau terpuji?
Jadi dari ilmu tasawuf ini definisinya untuk mengetahui apakah jiwa kita ini kondisinya terpuji atau tercela. Lalu kemudian definisinya ada tambahannya, wa kaifiyat tathhirha, dan bagaimana cara membersihkannya. Dalam Tanwirul Qulub ditambahkan wasuluku ilahi, dan bagaimana cara menjalaninya. Definisinya begitu. Sehingga kalau dipertentangkan antara fikih dengan tasawuf, ya nggak nyambung, karena yang satu definisinya tentang hak dan kewajiban, yang satu definisinya untuk mengetahui ahwal kondisi batin kita. Sampai kapanpun itu dipertentangkan akan menjadi pertentangan. Tapi kalau kemudian itu didalami untuk diamalkan, maka akan sempurna dalam beribadah. Definisinya pertama itu. Sehingga kita tahu nih, apakah dalam diri kita itu memiliki sifat-sifat yang tercela. Apakah kita ini kikir, pemarah, tak sabaran, tergesa-gesa, dendam, ujub, ria, takabur. Nah itu. Atau sebaliknya, kita ini memiliki jiwa yang terpuji, kita ini dermawan, lapang hati kita ini sabar. Nah, dengan ilmu tasawuf itu wa kaifiyati tathhiruha, bagaimana cara membersihkannya? Dari pemarah menjadi sabar, dari malas menjadi rajin, dari tadinya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Ini tugas dari ilmu tasawuf. Lalu kemudian apa sasarannya? Kalau tadi ilmu fikih sasarannya adalah ketaatan, kalau tadi ilmu tauhid sasarannya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, malaikat, para nabi, kitab-kitab suci, kemudian hari akhirat dan qada dan qadar, maka sasaran dari ilmu tasawuf itu adalah af'alul qalbi wal hawas min haitsu tazkiyah wa tasfiyah. Sasarannya itu adalah gerak-gerik kolbu, dan juga termasuk bagaimana cara mensucikannya dan menjernihkannya. Itu sasaran maudhu. Lalu kemudian apa buahnya, apa hasilnya? Hasilnya adalah tahdibul qulub wa ma'rifatu alamil ghuyub, zauqan wa wizdan.